Walaupun dia pakai kata-kata alhamdulillah nih obat, dengan obat ini sembuh saya. Atau dia mengatakan saya sembuh karena Allah dan obat ini. Nah, ini sebenarnya ada kesyirikan di sini. Atau lain misalnya, ada orang yang saking semangatnya bersumpah. Dia bilang demi Allah, demi Rasulullah. Maksudnya apa itu? Maksudnya biar paten itu sumpah kan ya. Biar paten. Tapi Anda juga dulu begitu sih. Nah, padahal nah itu kenapa antum begitu? Ya, karena ilmunya nggak belum untuk memperkuat. Nah, biasanya orang kalau sudah mendapatkan yang dituju, apa yang terjadi? Lupa ditinggalkan. Ya. Kalau dahulu dai kita bilang baca ayat kursi rajin. Setelah dapat kursi lupa. Ayatnya lupa. Seperti itu kan. Kayak siapa sih tadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama adik kelas di Sunnah Talk. Tempatnya belajar Islam sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sebelumnya Ana mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan setiap video-video yang akan di-upload sama channel ini. Dan supaya jadi amal jariah buat kalian semua, jangan sampai berhenti di kalian, di-share ke teman-teman kalian, jadi amal jariah sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang kita udah ada kedatangan Ustadz Rosik. Ustadz Muhammad Rosik Maskur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Antum gimana nih? Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Masih muda. Masya Allah. Ya, apa namanya? Sekarang kita mau bahas nih, Sat. Mau bahas soal syirik nih, Sat. Zaman ini kan tahu sendiri, Sat, ya. Apalagi zaman digitalisasi kayak gini, hampir-hampir udah bercampur baur nih, Sat. Istilahnya antara tauhid sama syirik kan. Istilahnya kita kadang sebagai orang awam tuh nggak bisa bedain gitu antara syirik sama tauhid, istilahnya kan gitu. Tapi juga sebenarnya gini, Sat. Sebelum masuk. Kadang ada banyak pertanyaan dari orang-orang nih, Sat. Ada banyak, maksudnya orang-orang tuh punya pemikiran yang aneh sih, agak aneh-aneh juga gitu ya. Tapi juga kadang ada orang ngobrol kayak gini, kadang aneh juga nggak untuk membantahnya kan juga susah karena anak orang awam juga, jadi nggak bantah. Jadi misalnya ada orang pemikiran misalnya kita ibadah, tapi gimana kalau misalnya niatnya bukan karena Allah tapi niat takut sama nerakanya lah, atau takut sama azab Allah misalnya kan gitu kan, atau bukan azab Allah maksudnya ya neraka dan segala macamnya gitu, takutlah intinya gitu sama ancaman-ancamannya gitu. Jadi bukan karena Allah azza wa jalla seutuhnya istilahnya gitu. Tapi untuk kita bahas tentang runut, pertama dulu kita mau bahas apa bedanya syirik kecil dan syirik besar dulu. Oke, Fadil Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Memang yang menjadi ciri khas yang paling jelas ya dalam agama Islam itu adalah tauhidan. Ya, karena memang para anbiya ini sampai kepada mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW, mereka adalah utusan-utusan Allah untuk ya mengajarkan kepada manusia ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya kalau sampai umat ini berpindah menyembah kepada selain Allah, maka berarti ada yang salah. Ya. Karenanya bertauhid itu merupakan hakikat kehidupan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Az-Zariyat, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Karenanya di dalam surah Az-Zumar itu dikatakan la in asyrakta, Allah Ta'ala berfirman wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau, kepada orang-orang sebelum engkau, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya sampai kepada Adam alaihissalam. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah,
Apa itu yang diwahyukan? La in asyrakta, jikalau sekiranya engkau wahai Muhammad. Jadi yang dijadikan model siapa? Rasulullah. Engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan. La yahbatanna amaluk, maka niscaya amalmu habis. Enggak ada gunanya, tidak tersisa. Berapa besar amalnya Rasulullah? Besar sekali, ya nggak ada bandingannya. Tapi ketika beliau melakukan syirik, maka apa? Habis. Nah sekarang bertanya, apa pernah Rasulullah melakukan syirik? Tidak pernah. Apa buktinya? Amal beliau nggak pernah hapus. Sampai sekarang juga aktivitas beliau ya masih sekarang dibicarakan kan, diikuti orang, dibicarakan orang. Itu menunjukkan bahwa beliau nggak pernah terputus. Berarti beliau tidak pernah melakukan kemusyrikan. Maka itulah yang menjadi ciri khas umat Islam itu. Jadi dia harus tahu tentang posisi dia tentang ketauhidan itu. Jangan sampai dia melakukan kesyirikan. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini model kesyirikan itu samar terjadi. Ya semisal kadang-kadang nih ya, kita minum obat nih. Dia bilang kalau bukan karena obat ini mungkin sakit saya ini nggak sembuh-sembuh. Ini walaupun dia pakai kata-kata alhamdulillah nih obat, dengan obat ini sembuh saya. Atau dia mengatakan saya sembuh karena Allah dan obat ini. Nah ini sebenarnya ada kesyirikan di sini. Masya Allah. Kenapa? Karena kata dan artinya apa? Bergabung kan ya. Jadi yang menyembuhkan siapa? Allah dan obat. Nah ini kan kesyirikan. Nah itu kan juga banyak tuh ya orang-orang zaman sekarang misalnya kita bisa sampaikan kalau misalnya sakit langsung ke dokter ini karena cocok misalnya gitu, atau minum obat ini karena cocok. Nah pertanyaannya, apakah ini juga salah satu contoh di zaman modern kayak sekarang nih? Selain ini ada lagi nggak contoh-contoh lain maksudnya? Iya. Jadi itu tadi kadang-kadang fenomena syirik itu kalau orang nggak belajar kadang-kadang terjadi itu. Jadi ucapan-ucapan itu dianggap ringan, nggak ada masalah, tapi sebenarnya masalah. Itu karena menyinggung tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Contoh lain misalnya, ada orang yang saking semangatnya bersumpah, dia bilang demi Allah, demi Rasulullah. Maksudnya apa itu? Maksudnya biar paten itu sumpah kan? Ya, biar paten. Tapi Anda juga dulu begitu sih. Nah, padahal nah itu kenapa antum begitu? Ya, karena ilmunya nggak belum untuk memperkuat. Iya, karena kita menganggap itu nggak perlu dipelajarin kok. Kita tuh ini otomatis nyembah Allah, belum tentu. Ya. Orang menganggap itu wah ini kalau saya cuma sumpah demi Allah kayaknya belum dipercaya. Tambah lagi demi Rasulullah. Padahal di situ apa? Terjadi kesyirikan. Ya, kan? Dari mana kita tahu syirik? Dari ucapan Rasulullah. Rasulullah mengatakan man halafa falyahlib billah. Barang siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Wa man yahlib bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah kepada nama selain Allah, faqad asyrak. Maka dia telah melakukan kemusyrikan. Dan banyak lagi ya, sehingga contoh lain diantaranya misalnya nih, ada orang sulit dagang, sulit jodoh, sulit macam-macam lah problem hidup. Lalu dia bilang datang ke dukun, minta jimat lah, minta apalah. Ketika ditanya lah, bukankah engkau menyembah Allah? Dijawabnya apa? Ini kan cuma ikhtiar, usaha. Yang nentuin juga Allah. Tapi saya menggunakan ini sebagai sarana saja. Betul. Nah, perkara-perkara ini dianggap nggak ada masalah. Padahal apa? Masalah besar. Masalah besar. Oh, jadi itu termasuk dalam syirik berarti ya? Tadi Ustaz bilang apa namanya? Kedukun maksudnya gitu. Nah, atau misalnya gini, anak suka sama cewek nih misalnya gitu, sama akhwat misalnya gitu. Anak pergi ke dukun ya, biar ini ya gitu kan, kesem-sem gitu. Pakai istilahnya ada kan waktu itu sempat ngetren tuh jaran goyang atau semar mendem segala macam misalnya. Itu kan untuk melet seseorang itu. Ya, maka mereka itu kalau ditanya ya semuanya Allah yang bergantung, nih ikhtiar. Nah, inilah yang awal dari kemusyrikan itu, sehingga ada namanya syirik kecil. Syirik kecil. Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Justru yang paling aku takutkan kepada kalian itu syirik kecil. Kalau syirik besar itu kadang-kadang orang udah agak paham ya. Tapi syirik kecil ini banyak terjadi, ya.
Lalu ditanya oleh para sahabat, syirik kecil itu apa sih ya Rasulullah? Ma syirkul asghar. Apa syirik kecil itu? Lalu Rasulullah mengatakan, antasirur riya. Engkau beraktivitas karena ingin dilihat. Ya. Riya itu salah satu contoh. Ada juga sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Nggak ada yang lihat, tapi dia ingin dipuji. Akhirnya apa? Kencangin suara. Oh, apalagi sholat Di kamar kan nggak ada ketahuan tuh. Nggak ada yang lihat dia ngaji. Suaranya bagus. Oh ya, tapi pengen ini dikencangin di suara. Wah, si benar rajin yang ngajinya. Atau mungkin lagi sholat sendiri gitu, Ustaz, di apa misalnya sholat duha gitu, kan boleh dikencangin kalau sendiri, Ustaz. Maksudnya ada orang bahkan jadi suara dikencangin, dibagusin gitu, Ustaz. Ya, itu kan ada lah masuk gitu ya. Ya. Nah, itu contoh. Contoh ini kemudian dipikirin apa maksud Rasulullah? Apakah cuma syirik kecil itu riya saja? Nah, di sini para ulama mengambil kaidah, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tetapi diniatkan ada sebahagiannya untuk selain Allah. Salat diperintahkan Allah enggak? Perintahkan Allah kan? Baca Al-Quran, perintahkan Allah. Tapi dia ambil sebahagian itu untuk mencari perhatian orang lain. Padahal sebenarnya dengan salat dia ingin cari perhatian siapa? Allah kan, pengen ridho, pengen rahmat Allah. Tapi dia ambil sebahagiannya. Kalau keseluruhannya itu sudah syirik besar. Ini ada untuk Allah, ada untuk manusia. Ya. Yang kedua cirinya adalah sesuatu itu hal yang dilarang oleh Allah, tapi dia kaitkan dengan Allah. Contoh apa? Dukun tadi. Itu boleh apa enggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya, pacaran misalnya. Ini kan ikhtiar saja buat cari jodoh misalnya. Tapi ini semuanya dilarang oleh Allah. Lalu dia tetap mengatakan yang menentukan ya Allah. Nah, ini juga namanya syirik kecil. Karena dia mengambil cara meyakini ada manfaat dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya. Nanti mau nanya juga, Zat. Zaman sekarang juga kan sebenarnya dari zaman dulu ya, maksudnya hal ini tuh terus berlangsung sampai dengan zaman sekarang gitu. Dan di Indonesia ya karena populasi kita kebanyakan Muslim gitu kan, 80% lebih gitu ya. Pengonsumsinya pun ya akhirnya jadi kita kan, umat Muslim yang awam juga, apalagi soal ramalan, Sat. Bukan cuma soal ramalan, apalagi zaman sekarang nih ada kalau kita kayak bangun feng shui. Jadi ini mohon maaf misalnya nggak ada maksud untuk menyenggol kelompok tertentu, enggak. Cuman maksud Anas ini supaya kita bisa menjaga tauhid ini, Sat, nih. Kan gitu. Misalnya karena Anas sering banget ngeliat kayak di TV dan segala macam gitu. Kaum muslimin yang muslim gitu, walaupun Anda tahu mereka awam, membangun rumah itu ya pakai feng shui. Kalau misalnya rumah masuk nggak boleh langsung masuk ke lorong, atau misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ada begini, disebut gentong deh kalau nggak salah, apa gitu, kendi atau apa gitu. Nah, terus apakah boleh nih, Sat? Maksudnya kita percaya sama hal-hal kayak gini, feng shui dan ramalan? Nah, Islam itu sebenarnya agama yang sangat menempatkan sesuatu itu ilmiah. Ya, ada sebab-sebab. Ya, apabila seseorang melakukan sesuatu dan sebab musababnya ini dia bisa buktikan, ya, dalam ranah akal diterima dan nampak, maka itu boleh-boleh saja. Semisal engkau jangan bangun rumah ke arah sana. Kenapa? Itu gelap nanti. Betul. Nggak ada cahayanya. Nggak ada cahaya masuk. Misalnya dari sini itu lebih terang. Ya. Nah, kalau dia bisa membuktikan itu dan real, maka itu diterima. Kalau misalnya nggak boleh menjauh sini. Nah, kecuali kalau dia mengatakan kamu jangan hadap ke sana ya. Ke sana itu sial tuh. Itu tempat sarangnya setan misalnya, atau inilah pokoknya ada sial situ. Kenapa? Pokoknya. Tapi dia nggak bisa membuktikan. Hanya secara keyakinan saja. Dan setan bisa jadi membuktikan keyakinan yang kayak ini juga. Ketika ada orang bangun rumah ke arah sana, ada aja sialnya. Dibuat oleh setan karena dia sudah meyakini itu. Nah, tapi dia tidak bisa membuktikan secara realita manusia, secara akal, secara ilmu. Ya, maka disitulah tingkat kesyirikan.
Kenapa disebut syirik? Nah sekarang kita bertanya nih, kenapa Anda percaya kepada Allah? Pernah ngelihat Allah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi saya kenapa percaya merasakan kepada Allah? Ya meyakini Allah ada. Ya dari sisi mana? Yakin doang kan ya? Ya maksudnya kita lihat dari ciptaan-ciptaan yang ada di Ya intinya yakin sebenarnya. Ya. Ya Al-Quran itu juga kalamullah itu keyakinan. Ya, Kita nggak bisa membuktikannya. Ya betul. Ya tapi ada kaitan-kaitan secara ilmiah yang membuktikan tentang kebenaran. Firman-Nya dia tentang kekuasaan langit dan bumi ini. Betul. Cuman pada intinya keyakinan yang tidak bisa dibuktikan secara langsung. Misalnya karena orang Yahudi itu bilang apa? Arinallaha jahrah. Perlihatkan kepada kami Allah itu terang-terangan. Ya. Kamu mengatakan Allah ada. Ya. Sekarang buktikan kepada kami. Perlihatkan. Ya. Nah itu Nabi Musa nggak bisa memperlihatkan. Nah, berarti tinggal apa? Akidah, keyakinan. Walaupun Nabi Musa pada saat itu memberikan sebuah permisalan. Coba ketika mereka masuk lalu mendengar petir yang menggelegar, mereka pingsan. Ya. Nabi Musa bilang, ente minta ngelihat Allah, makhluknya Allah aja nggak bisa kalian hadapin. Ya. Pingsan. Bagaimana dengan menciptakan? Dan Allah lebih besar daripada ciptaannya. Petir, lebih besar daripada melihat matahari aja nggak bisa. Ya, nggak bisa. Matahari ciptaan Allah gitu. Tapi pada intinya Nabi Musa nggak berhasil untuk menunjukkan wujudnya Allah. Tinggal apa? Keyakinan. Nah, ketika orang meyakini sesuatu seperti meyakini Allah tanpa bisa membuktikan, maka dia di sini apa? Dia di sini mengambil hak Allah. Ya, dia mengambil hak Allah. Dia tidak bisa buktikan dengan pikirannya, dengan akalnya, tapi dia bilang yakin. Nah, yakin ini dari mana datangnya? Nah, kalau kita mendatangkan keyakinan kita kepada Allah karena ada petunjuk. Nah, kamu nggak ada petunjuk. Ya. Maka disitulah dia masuk ke unsur kesyirikan. Oke, Sat. Anda langsung ke ini aja deh, Sat. To the point. Kalau hati kita udah terjerumus ke dalam kesyirikan nih, tanda tanyanya apa, Sat? Misalnya ya misalnya kita udah nggak ingat Allah, atau mungkin begitu, atau mungkin ada hal lain gitu? Iya. Jadi ketika seseorang itu dalam tanda kutip kendor atau menganggap remeh permasalahan atau memperbincangkan tentang masalah tauhid ini, maka kita lihat ya jelas dalam kehidupan dia akan semakin kendor lagi di dalam bahkan di dalam masalah sholatnya, di dalam masalah muamalah dia kepada manusia ya. Jadi sebelum lanjut. Tapi bukannya emang kalau keimanan itu bisa naik bisa turun, Sat? Ya, tapi kalau tetap ada patokannya orang masih bisa kembali. Tapi kalau dia nggak peduli, nah itu yang turunnya itu turun terus drastis. Turun terus ya. Terjun bebas, dia nggak ada yang nyangkut. Iya, benar-benar. Ya, jadi di situ. Maka orang ketika ada kemusyrikan di dalam hatinya nampak itu. Dari mulai meremehkan perkara-perkara perintah Allah ya. Mulai ingkar dalam muamalah terhadap manusia dan sebagainya itu nampak. Ya karenanya orang itu dunia ini khususnya seluruh umat manusia ini butuh kepada ketauhidan untuk mengembalikan mereka bermanfaat. Ya bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Ya. Oke, Sat. Nah, ini yang tadi Anda mau nanya nih, Sat, yang di awal tadi Anda sempat mention bahwa bagaimana nih kalau kita ibadah, betul ibadahnya gitu kan, sholat, puasa dan segala macam, amal sedekah segala macam lah. Tapi kalau bahasanya niat atau apa gitu, kalau misalnya karena takut masuk neraka atau karena takut dosa, maksudnya fokus utamanya bukan karena Allah gitu, bukan karena ini Allah yang perintahkan, jadi yaudah kita laksanakan. Jadi bukan karena itu. Nah, gimana Ustaz nih? Bukan membantah, maksudnya untuk meluruskan pemahaman ini. Ya, barakallahu fiik. Jadi kita beribadah itu artinya karena ada perintah dari Allah. Ya, ada perintah dari Allah yang dengan perintah itu Allah memberikan janji masuk surga dan kenikmatan di alam akhirat. Juga Allah mengancam orang-orang yang mengingkari perintah Allah dengan neraka.
Kenapa dua perkara itu ada? Ya karena tabiat manusia itu macam-macam. Ada yang yakin, paham tentang nikmat karunia Allah, maka dia semakin berharap dengan karunia Allah. Tapi ada orang yang lebih takut kalau diancam. Ya, kalau diancam. Walaupun nanti dalam faktor Islam itu, yang dijanjikan oleh Allah mesti dilaksanakan oleh Allah. Yang diancam oleh Allah kadang-kadang dilaksanakan oleh Allah, kadang-kadang ditinggalkan oleh Allah. Nah, kalau ada orang sholat karena takut dengan azab Allah, maka ini masih bertauhid. Ya, tidak bisa kita salahkan. Ya, karena memang Allah yang mengancamnya. Berarti dia takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu takut kehilangan nikmat, takut ketimpa azab. Ya, maka para ulama sering mengatakan ibadah itu memiliki dua sayap untuk dia tetap berada di posisinya al-khaufu war-raja. Ya. Dia ada kekhawatiran tentang azab dan dia juga mengharap tentang kenikmatan yang Allah janjikan di ibadah tersebut. Ya. Nah, kalau semuanya itu dia kembalikan kepada Allah, tetap dia dianggap bertauhid. Nah, kenapa engkau sholat nih? Saya takut diazab. Berarti dia takut sama siapa? Allah. Allah, tauhid. Dia takut masuk neraka. Berarti takut masuk neraka, nggak masalah. Ya. Berarti dia mengimani di situ. Bukan cuman berarti, maksudnya gini, bukan berarti kita akhir neraka jadi tujuan utama, maksudnya gitu kan. Tujuannya tetap Allah kan, cuman ini karena perkara. Ya artinya dia tidak mungkin takut kepada neraka itu kecuali dia kenal Allah. Allah ya. Nah, yang jadi masalah itu boleh nggak orang itu beribadah untuk kesuksesan duniawi? Kenapa baca surah Yasin? Biar bisa dapat jabatan. Surat Al-Waqi'ah katanya. Soal Waqi'ah misalnya biar dapat laris terus ini rezeki. Benar-benar. Ya. Boleh, Ustaz. Nah, itu sebenarnya bukan menjadi, kalau dia menjadikan itu patokan utamanya, maka nanti akan datang ujian dari Allah. Yaitu ketika dia baca itu, dia di lapangan rezekinya. Nah, biasanya orang kalau sudah mendapatkan yang dituju, apa yang terjadi? Lupa, ditinggalkan. Ya. Kalau dahulu dai kita bilang baca ayat kursi, rajin. Setelah dapat kursi, ayatnya lupa. Seperti itu kan. Kayak siapa sih tadinya? Jadi intinya begitu. Jadi kalau itu tujuannya duniawi, maka nanti dapat dunia, ibadahnya hilang. Ya karenanya dia beribadah kepada Allah dan dengan itu Allah mudahkan urusan-urusan dunia dia. Oke, Ustaz. Nah, tapi ini aneh sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, ada juga mau nanya gini, Ustaz. Kalau ada seorang muslim, ada seorang muslim gitu, ya pasti muslim awam apa. Tapi ini kayaknya kena entah mungkin subhat atau apa ya mungkin. Tapi dia misalnya ada pemikiran gini, ada orang berbuat baik, gitu ya, berbuat baik terhadap sesama, gitu, dan segala terhadap sesama lah, tolong menolong lah dan segala macam. Cuman mungkin ibadah yang lainnya ini kurang gitu, Ustaz. Nah, misalnya Allah tetap mengazab orang tersebut di akhir nanti gitu. Tapi kalau kita berpikiran gini, ya Allah kejam amat. Misalnya kejam amat ini kan padahal dia baik nih, dia perhatian sama orang, sering menolong gitu kan. Nah, masalahnya kalau pemikiran kayak gini ini apa udah udah dihitung keluar dari Islam atau gimana? Iya. Jadi kebaikan itu ada antar sama manusia ya, nilainya itu ya. Ini orang baik, kenapa? Dia sering ngutangin saya walaupun saya telat bayar. Jadi standarnya standar manusiawi lah. Nah, ada standar perbuatan baik kepada Allah. Tapi dua-duanya ini dalam Islam itu berkait. Ya. Orang akan benar-benar berbuat baik terhadap sesama manusia kalau dia bertauhid, kalau dia mengagungkan Allah. Tapi kalau dia tidak mengagungkan Allah, maka kebaikan dia itu nanti akan hilang. Bahkan mungkin bisa menzalimi. Ya. Seperti Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Orang yang musyrik itu berbuat zalim. Ya. Dia akan berbuat zalim. Ya. Karena kebaikan itu lambat laun sirna, karena kaitannya adalah hal-hal yang menguntungkan duniawi. Ya, misalnya seorang bos baik kepada karyawannya. Kenapa?
karena karyawannya menguntungkan dari sisi duniawi, memberikan keuntungan. Lalu kemudian ketika sang hamba ini mau ibadah kepada Allah, sholat, misalnya sholat Jumat, ya, atau dia mau pakai hijab. Nah, karena dia tidak bertauhid kepada Allah, lalu dia menzalimi orang ini, ya, menzalimi orang tersebutnya. Karenanya kebaikan yang semata karena duniawi, tapi buruk kepada Allah, itu tidak akan lenggang, karenanya tetap disiksa sama Allah. Walaupun engkau itu dianggap orang hebatnya, bahkan misalnya dapat hadiah Nobel nih, Nobel orang baik, tapi kepada Allah tidak beriman, ya dia dapatkan pujian itu di dunia. Tetapi di sisi Allah dia tidaklah ada apa-apanya. Logika sederhananya itu sering saya sampaikan seperti ada dua orang bersahabat, A dengan B. A dengan B ini apa? Baik sekali. Menurut A, B ini baik. Ya tadi urusan-urusan duniawi dia bantu, tolonglah. Lalu A dan B ini berkunjung ke rumah C. Mereka berdua datang ke rumah C. Ya, C ini temannya si B. Ya, berteman, lalu diajaklah si A ini berkembang ke rumah C. Lalu ketika di rumah si C ini, si A ini nggak sopan. Ya, dia celaklah si C ini, ya, perabotan rumah diberantakin dan segala macam lah. Duduknya juga. Lalu si C ini bilang, ente ini nggak benar ini, nggak bagus ente ini. Udah engkau keluar dari rumahku, kata si C. Ya. Lalu si B bilang, ya kan dia orang baik. Ya, sering nolong saya. Sering nolong saya. Nah, si C bilang apa? Ya dia baik kepada kamu, tapi kepada saya kurang ajar. Ini rumah-rumah saya. Ya, aturan-aturan saya. Ya. Maka kalau seandainya C ini mengusir orang ini dari rumah, layak nggak? Layak dong. Nah, begitu pula dunia ini dan alam semesta ini. Siapa yang punya? Allah. Allah. Kita di dunia ini apa? Cuma bertamu. Ya. Kalau boleh dikatakan demikian, ya. Si A, si B ini semuanya bertamu di sini. Nah, kalau dia baik sesama tamu, oke. Tapi dia kurang ajar kepada Allah. Allah suruh sembah, dia nggak mau. Allah suruh dia begini halal haram, dia nggak mau. Nah, maka apa? Kira-kira kalau Allah tetap mengazab dia, Allah ini kejam. Enggak sih, karena enggak juga, karena ini milik Allah. Dan Allah lebih mulia lagi, lebih bijaksana lagi. Tidaklah Allah perintahkan sesuatu, larang sesuatu, kecuali itu butuh hajat manusia itu. Jadi seperti itu. Oke. Ini terakhir nih, Sat. Pertanyaannya, ya apa? Caranya, cara supaya kita tuh terhindar dari hati yang syirik dan apa, perbuatannya juga gitu, bukan cuma sekedar hati, tapi perbuatan juga. Terhindar dari syirik gimana? Ya tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi perkara tentang syirik ini dipelajarin, jadi jangan sampai orang tuh bosan ya berbicara tentang syirik ini. Fenomena-fenomena yang tadi seperti ini karena Allah dan obat, kita jelasin. Harusnya dia ngomong apa? Ini karena Allah, kemudian obat. Ya, kemudian karena kemudian itu bisa sekian juta urutannya dari Allah. Ya, Allah lebih agung, lebih mulia. Jelasin semua itu. Ya, sehingga ilmunya itu jelas. Ya, kenapa masalahnya? Karena ini menyamakan makhluk dengan Allah. Jadi jangan sampai kita mengatakan, oh ini orang kok ngomong syirik. Padahal Rasulullah juga membicarakan masalah itu. Ya, jadi jangan sampai kita bosan, karena manusia itu sifatnya lupa. Ya, dibicarakan itu, ilmunya terus disampaikan. Ya, ada orang berbuat begitu ditegur, jangan sampai dibiarkan. Karena sesuatu yang rusak itu apa? Sesuatu yang rusak dibiarkan kemudian menimbulkan apa? Dianggap benar. Ya. Karena itu berulang-ulang, nggak ada yang negur, nggak ada yang ini. Ini kayaknya benar. Benar ini ya. Padahal rusak. Ya, maka tetap ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tentang masalah ketauhidan, kesyirikan ini. Ya, kemudian orang terus belajar tentang perkara-perkara mana syirik, mana tauhid. Kalau seandainya masalah tauhid, masalah syirik ini bisa diketahui orang dengan pengalaman, dengan kepintaran dia, maka Allah tidak akan pernah mengutus Rasul untuk menyampaikan ilmu dari Allah. Artinya apa? Masalah tauhid, masalah syirik tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu Allah. Ya, maka itu dipelajari. Dan selanjutnya yang sudah kita sebutkan adalah terus berdoa.
Ya, karena ketika Rasulullah menyampaikan syirik itu seperti semut hitam Oh iya. di batu hitam di pekat malam, Malam nggak kelihatan. ada nggak itu? Ya. Ada kan ya? Ya, ya. Tapi nggak kelihatan. Nah, aduh kalau begitu kita nggak bisa dong berhindar ya Rasulullah. Ya. Apa kafaratnya ya Rasulullah supaya kita ini nggak terjerumus? Ya. Apa kata Rasulullah? Engkau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon Engkau hindarkan dari berbuat syirik yang ku ketahui dan aku minta ampun kalau aku terjerumus kepada kesyirikan. Jangan kita membusungkan dada, saya ini sudah tahu, sudah tahulah mana syirik, mana ahli ibadah. Ya, nah itu jangan ya. Karena ini masalah sangat mungkin besar sekali orang itu terjerumus. Tapi intinya berarti kalau syirik ini pendek aja. Berarti intinya kalau syirik kecil itu kita nggak keluar dari Islam ya. Cuman amalannya bisa habis istilahnya gitu sama hal-hal tersebut ya. Kayak syirik kecil itu akan menghapus amalan yang sedang dia lakukan. Yang lain tidak keseluruhan. Oh. Ya orang sholat riya, yang hapus ya sholatnya aja. Yang saat itu berarti ya. Yang saat itu. Bukan cuma yang sebelum ya berarti. Oke, Ustaz, ini benar-benar akhir banget Ustaz. Jangan ini Ustaz, bentar. Ini karena ini ada hubungannya, cuman mungkin juga teman-teman di rumah juga mungkin pernah ngalamin juga ya. Ini pengalaman tadi. Kalau misalnya Anda sakit nih, Anda sakit, gitu, misalnya masuk angin gitu, masuk angin. Ya misalnya ya Allah masuk angin nih, kan gitu ya. Kadang kita suka bilang gitu. Terus di pikiran kita kadang terotomatis gitu. Anda misalnya ke warung beli tolak badai misalnya gitu kan, beli tolak badai ini biar hilang anginnya misalnya gitu kan. Tapi pas sebelum minum, Anda buka gitu misalnya. Sebelum minum Anda berdoa dulu nih misalnya, ya Allah tolong sembuhkanlah hamba dari masuk angin melalui tolak angin ini, gitu. Habis itu Anda minum kan. Nah ini perbuatan ini adalah benar atau kategori salah karena tadi pikiran kita udah otomatis lari ke tolak badai itu misalnya gitu. Ya tadi itu ada unsur kita menggunakan sarana atas kehendak Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang mendatangkan sakit siapa? Allah. Lalu kita mencari sarana supaya Allah mendatangkan sembuhan dengan perbuatan. Itu namanya tawasul. Bertawasul kepada Allah dengan suatu hal yang Allah mendatangkan apa yang kita inginkan. Nah, yang kita lakukan ini salah apa benar? Minum obat misalnya. Nah, minum obat itu secara ilmu manusia dipelajari. Oh, kalau ada unsur ini, maka kalau masuk unsur ini dalam tubuh, maka badainya akan dikeluarkan. Nah, cuman syaratnya antum jangan sembarangan mengeluarkannya, badainya itu. Nah, rusak rumahnya. Intinya perkara itu dibolehkan. Nah, tadi kenapa ke dukun itu nggak boleh? Nah, itu kan kok. Nah, itu kan juga ini kan saya juga mengetuk pintu Allah dengan cara ikhtiar saya. Masalahnya tidak bisa kita menjadikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah sebagai cara kita untuk meminta kepada Allah apa yang kita hajat. Betul. Kita meminta hajat, datang rezeki, tapi dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dengan mencuri, misalnya dengan korupsi. Nah, maka disitulah tadi ada unsur kesyirikan. Betul. Ya walaupun dia bilang yang nentuin Allah. Ada pencuri yang mengatakan kita mencuri. Tapi tokoh pencurinya ini bilang kepada anak buahnya, kita ini walaupun piawai mencuri, tapi nanti Allah juga yang nentuin hasilnya ini. Atau sebelum mulai kita baca Bismillah dulu gitu. Ya, maka itu tetap salah. Karena apa? Karena dia menggunakan sarana yang tidak diridhoi oleh Allah. Boleh kita itu meminta kepada Allah melalui sarana yang jelas sarananya diperintahkan oleh Allah atau dibolehkan paling tidak. Dibolehkan perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sip. Banyak banget ilmunya, Ustaz. Alhamdulillah, ana yang awam ini dapat ilmu dari Ustaz tentang masalah syirik, apalagi tadi ada masuk ke riya, sum'ah gitu kan, sama tadi yang ibadah, kita beribadah, tapi kalau satu neraka boleh apa enggak tadi udah dijawab sama Ustaz. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz udah ngasih ilmunya Ustaz ya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe sama tekan loncengnya biar nggak ketinggalan. Jangan lupa juga
jadi amal jariah buat kalian, di-share ke teman-teman, saudara semua yang kalian kenal, nggak kenal juga silakan di-share, nggak apa-apa. Yang penting assalamualaikum dulu sebelum bicara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.